Henry Nouwen dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa ibu dari penantian adalah kesabaran. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bapak Henry Nouwen, karena memang kesabaran dan penantian tidak dapat terpisahkan. Orang yang menanti perlu kesabaran, karena tanpa kesabaran maka penantiannya akan penuh dengan berbagai macam gejolak, mungkin amarah, mungkin penyimpangan, seperti apa yang pernah dialami oleh Musa pada saat orang Israel waktu itu yang baru keluar dari tanah penindasan, menantikan turunnya Taurat Tuhan dan Musa sedang naik ke atas gunung. Orang-orang yang menantikan itu tidak sabar, sehingga mereka mulai menyimpang dengan membangun patung-patung untuk mereka sembah. Karena itu tepat sekali kalau dikatakan bahwa ibu dari penantian itu adalah kesabaran. Sama seperti seorang ibu yang kalau dia tidak berperan dengan baik, maka anak-anaknya bisa menjadi liar, tidak terasuh, dan bisa jadi hidupnya juga menyimpang karena sang ibu tidak mengajarinya dengan benar. Karenanya berkaitan dengan hal ini, mari kita merenungkan ibu dari penantian ini, yaitu kesabaran. Bacaan yang diambil hari ini, saya Nikolas Kurniawan mengajak dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ke 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus pasal 5 kembali mereview dan mengajak para pembacanya untuk belajar bersabar. Dan bersabar di sini mengandung banyak dimensi, yaitu bersabar sampai kedatangan Tuhan. Digambarkan seperti petani yang menantikan hasil panennya, dia harus sabar sampai turun hujan musim semi, hujan musim gugur, dan ini berarti waktu yang cukup lama. Selain itu juga bersabar berkaitan dengan peneguhan hati yang dikatakan di dalam surat Yakobus. Dan tentu saja dikatakan juga di dalam penantian itu, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya jangan dihukum. Dan diingatkan lagi bahwa sesungguhnya hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama juga telah melakukan teladan penderitaan dan kesabaran. Mereka seperti Ayub misalnya dikatakan, mereka disebut berbahagia karena telah bertekun. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Ayub mendapatkan apa yang dia peroleh dengan berlipat kali ganda karena kesabarannya menanti pertolongan Tuhan. Bukankah ini yang harusnya menjadi catatan kita seperti pepatah yang mengatakan bahwa kesabaran itu memang pahit tetapi buahnya manis. Benar sekali bahwa memang bersabar tidak mudah di tengah-tengah zaman serba instan dan semua serba cepat makin baik, dan kesabaran menjadi sesuatu yang dianggap adalah sesuatu yang lelet, yang lama, lemot, tidak bergerak, pasif, bahkan dianggap sesuatu yang sangat-sangat sepele dan tidak berarti. Kesabaran seolah-olah menjadi sesuatu yang disingkirkan dan dipinggirkan orang di dalam kehidupan masa kini. Padahal kalau kita lihat, justru cara Tuhan bekerja semuanya untuk menguji kesabaran kita. Sama seperti kedatangan Tuhan yang sebenarnya menuntut dari kita kesabaran untuk menantikan datangnya Tuhan itu. Sama juga saat kita menantikan jawaban doa, kita butuh ibu dari penantian kita, yaitu kesabaran tadi. Karena sang ibu dari penantian itu, kalau dia tidak mengasuh dengan baik, maka penantian itu akan menjadi sesuatu yang liar.
Sehingga tidak jarang orang yang saat menanti tidak datang-datang atau jawaban doa tidak tiba-tiba, tidak hadir, dan apa yang diharapkan itu tidak lalu mengalir dan datang kepada seseorang, dia bisa menjadi marah, menjadi liar, menjadi buas, bahkan culas, lalu berbuat cemar. Seperti yang tadi saya katakan, orang-orang Israel yang menantikan Musa turun dari gunung mereka akhirnya menjadi liar. Karena mereka lupa ibu dari penantian mereka, yaitu kesabaran. Mereka tidak menjadi sabar. Dan karena tidak ada kesabaran, sama seperti seorang yang tidak ada ibunya, maka dia tidak terajar dengan benar. Mari kita belajar lagi tentang kesabaran ini. Memang tidak mudah. Ini perkara yang perlu perjuangan. Untuk sabar, kita perlu sabar. Makin kita belajar sabar untuk sabar, disitulah kita akan siap menantikan apa saja, kapanpun Tuhan datang, karena kita adalah seorang yang beribukan kesabaran di dalam penantian. Mari menanti dengan sabar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dibarui kekuatannya untuk tetap sabar. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi dan menantikan pertolongan Tuhan yang pastinya akan datang pada waktu yang tepat. Amin.